Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Di sini kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita ya. Kita lanjut materi kita mengenai jenis-jenis pengeboran. Jadi jenis-jenis pengeboran itu ada beberapa macam ya. Yang pertama itu berdasarkan tujuan pengeborannya. Nah, di sini berdasarkan tujuan pengeborannya, dalam melakukan operasi pengeboran itu dibedakan beberapa macam, yaitu pengeboran eksplorasi, yang kedua pengeboran deliniasi, dan yang ketiga pengeboran eksploitasi. Nah, di sini yang pertama adalah pengeboran eksplorasi ya anak-anak semuanya. Pengeboran eksplorasi ini bertujuan untuk membuktikan ada atau tidaknya suatu cekungan yang mengandung minyak dan gas bumi. Seperti yang udah kita bahas ya, tujuan dari pengeboran itu adalah untuk membuktikan ada atau tidaknya migas atau fluida di suatu tempat, di suatu titik tersebut. Untuk membuktikannya, kita melakukan pengeboran. Nah, pengeboran itu dinamakan dengan pengeboran eksplorasi. Ya, seperti yang bisa kita lihat di gambar, ini adalah rig atau rangkaian pengeborannya. Nah, yang warna merah ini adalah gas. Kenapa gas di atas? Karena densitas gas atau berat jenis gas itu yang paling ringan ya. Terus yang warna hijau adalah minyaknya, zona minyaknya, dan yang biru ini adalah zona air. Seperti yang kita lihat, rangkaian pemborannya hanya sampai di zona minyak saja ya. Karena yang ingin kita produksikan hanya zona minyak ininya. Nah, yang kedua adalah pengeboran deliniasi. Jadi jenis pengeboran ini tujuannya untuk mengetahui penyebaran reservoir, mencari batas-batas dari reservoir, serta ketebalan reservoir. Jadi pengeboran deliniasi ini biayanya lebih murah ya daripada pengeboran eksplorasi karena sudah diketahui data-data dari sumurnya. Jadi kita melakukan pengeboran deliniasi ini untuk mengetahui batas dari reservoir tersebut. Batas-batas apa sih? Yaitu batas antara minyak dan air atau air dan minyaknya. Di sini bisa kita lihat ini tadi pengeboran eksplorasinya ya. Setelah itu kita bisa melakukan pengeboran deliniasi di sekitar pengeboran eksplorasi tadi untuk mengetahui batas-batas reservoirnya. Oke, selanjutnya adalah pengeboran eksploitasi. Jadi pengeboran eksploitasi ini adalah pengeboran yang bertujuan untuk meningkatkan pengurasan terhadap reservoir produksi sekaligus meningkatkan produksi. Pengurasan itu adalah pengangkatan ya. Jadi sumur eksplorasi dapat diubah fungsinya menjadi sumur eksploitasi dengan catatan sumur eksplorasi tersebut bernilai ekonomis untuk diproduksikan. Jadi apabila kita udah mendapat nih minyaknya di sumur eksplorasi, jadi kita bisa memproduksikan sumur tersebut menjadi sumur eksploitasi asalkan dengan catatan sumur tersebut ekonomis atau menguntungkan bila kita produksikan. Oke, bisa kita lihat di sini ada beberapa sumur eksplorasi yang dibor di sini, ada yang di sini. Selama waktu itu untuk meningkatkan produksi ya. Jadi dibor di sekitar atau di sekitar tempat dari lapangan yang mengandung reservoirnya itu masih mengandung minyak. Selanjutnya adalah jenis-jenis pengeboran yang berdasarkan lokasi pengeborannya. Jadi jenis pengeboran ini didasarkan pada lokasi di mana pengeboran ini dilakukan berdasarkan letak dari titik lokasi. Jadi berdasarkan lokasi pengeboran itu terbagi dua, yaitu pengeboran darat yang kita sebut dengan onshore dan pengeboran lepas pantai atau yang kita sebut dengan offshore ya. Jadi kalau pengeboran darat itu adalah kegiatan pengeboran yang titik lokasinya berada di darat. Jadi istilahnya itu kita sebut dengan onshore drilling. Oke, diingat ya kalau pengeboran darat itu adalah onshore drilling. Kemudian yang kedua, pengeboran lepas pantai adalah kegiatan pengeboran yang titik lokasinya berada di laut lepas.
sampai perairan yang dalam. Akan tetapi dapat dimasukkan juga untuk pengeboran lepas pantai bila titik lokasinya berada di lingkungan perairan atau yang berair seperti pengeboran di sungai, di rawa, di danau. Namun ya pasti harus ada persyaratan yaitu kedalamannya ya. Jadi istilah lain untuk pengeboran lepas pantai itu adalah offshore drilling. Jadi seperti yang dikatakan di sini, bukan hanya yang di pantai aja yang kita sebut dengan offshore drilling, tetapi wilayah atau lingkungan yang berair, contohnya seperti sungai, rawa, ataupun danau. Tetapi ya persyaratannya dengan kedalaman yang tertentu. Oke. Selanjutnya adalah ini gambar dari onshore dan offshore drilling tadi yang bisa kita lihat ini adalah land rig. Land rig ini adalah rig di darat atau untuk onshore. Selanjutnya itu ada barge, ada platform rig, tender rig, jackup rig, semi-sub submersible, semi-sub DP mode, dan drill ship. Drill ship ini adalah kapal ya, kapal yang digunakan untuk pengeboran. Jadi ini adalah dari barge ke drill ship ini adalah jenis-jenis rig yang digunakan dalam pengeboran lepas pantai atau offshore. Jadi kalau lepas pantai itu rignya bermacam-macam ya, tergantung kedalamannya. Oke, kita lanjut. Terus adalah jenis pengeboran berdasarkan bentuk lubangnya. Jadi berdasarkan bentuk lubang, jenis pengeboran ini didasarkan pada bentuk yang dibuat atau dibentuk pada operasi pengeboran yang dilakukan. Berdasarkan bentuk lubangnya, pengeboran itu dibedakan menjadi dua, yaitu pengeboran tegak atau yang kita sebut dengan track hole drilling atau vertical drilling, dan pengeboran berarah atau yang kita sebut juga dengan directional dan horizontal drilling. Oke, yang pertama kita bahas dulu nih pemboran tegak atau pemboran lurus atau pemboran vertikal. Jadi pengeboran ini adalah pengeboran lurus atau pengeboran lurus itu disebut juga dengan pengeboran vertikal atau track hole drilling. Dia lurus ya pengeborannya. Artinya pengeboran yang dilakukan mulai dari titik lokasi di permukaan. Nah, terus lubang pengeborannya itu dipertahankan lurus vertikal sampai ke titik target atau titik formasi yang terdapat minyak atau fluidanya. Jadi lubang bornya itu dari titik lokasi permukaan sampai ke bawah itu ditargetkan atau dipertahankan lurus. Jadi pengeboran yang digolongkan dalam pengeboran lurus atau track hole drilling harus memenuhi syarat. Syaratnya adalah sebagai berikut ya. Yang pertama, syaratnya pengeboran masih dalam satu kerucut dengan sudut 5 derajat untuk ketinggian 1000 feet. Seperti gambar ini. Ini adalah permukaan dan ini adalah tempat formasi dan ini kedalamannya 10.000 feet, maka dia itu harus dipertahankan lurus ataupun boleh nih membelok sedikit asalkan masih dalam satu kerucut ini atau masih dalam 5 derajat per 100 feetnya boleh melengkung 5 derajat atau masih dalam satu kerucut ini, itu masih bisa dikatakan pemboran vertikal. Kita baca lagi ya. Jadi untuk pengeboran masih dalam satu kerucut dengan sudut 5 derajat untuk ketinggian 10.000 feet. Kerucut ini dibentuk dari titik awal pengeboran di permukaan sampai kedalaman 10.000 feet dengan kemiringan kerucut sebesar 5 derajat. Selama lubang dibentuk pada operasi pengeboran yang dilakukan masih berada di dalam lingkup kerucut yang tadi itu, maka pengeboran ini masih termasuk pengeboran lurus atau vertikal. Kemudian syarat yang kedua, lubangnya boleh membelok asal pembelokannya itu maksimum adalah 3 derajat per feet. Pada kenyataannya lubang ini tidak mungkin bisa dipertahankan lurus ya, karena pengeboran tidak mungkin juga bisa dipertahankan lurus karena kondisi lapisan batuan itu memiliki sifat-sifat yang berbeda sehingga berpengaruh pada kondisi lubang pengeborannya sendiri, sehingga lubang bor pasti akan sedikit membelok atau yang dinamakan dengan dogleg. Jadi kalau lubang bor yang sedikit membelok itu dinamakan dengan dogleg ya anak-anak. Hal ini diperbolehkan asal pembelokannya tidak melebihi dari 3 derajat per 100 feet. Jadi selama ketinggian 3 derajat dia tidak boleh lebih belokannya atau doglegnya dari 3 derajat dan selama pada kerucut seperti perjelasan di atas. Nah, seperti yang kita lihat tadi, ini adalah permukaan dan ini adalah kedalamannya 10.000 feet. Jadi
tidak mungkin juga, sangat kecil kemungkinannya pengeboran itu bisa lurus sampai ke formasi kan. Oleh karena itu, setiap apabila pemborannya itu masih dalam lingkup kerucut ini, itu masih dinamakan strike horizontal atau pemboran lurus atau pemboran tegak atau pemboran vertikal ya. Atau juga dia akan mengalami dogleg sekitar 100 feet itu 3 derajat, itu masih diperbolehkan. Dan pengeboran jenis vertikal ini pengeboran yang biayanya relatif murah daripada pengeboran horizontal dan direksional ya. Nah, di sini jika lubang sumur yang dibuat masuk ke dalam kerucut seperti yang gambar di samping, maka pengeborannya itu termasuk pengeboran tegak atau vertikal atau strike hole drilling. Tapi apabila sudah keluar dari kerucut ini pengeborannya, maka itu tidak dinamakan pengeboran vertikal lagi, tapi sudah masuk ke pengeboran berarah, direksional atau horizontal ya, Ananda. Oke, untuk pengeboran berarah, direksional dan horizontal kita bahas di pertemuan selanjutnya. Lebih kurangnya Ibu mohon maaf. Apabila ada yang ditanyakan, boleh langsung kita bahas di pertemuan selanjutnya. Akhir salam, Ibu mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.